Halo para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Karena pandeminya sekarang ternyata lebih hebat lagi, jadi tetaplah jaga protokol kesehatan yang baik. Kali ini masih bersama Suyanto.id, sebuah channel pendidikan yang kita bikin untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id. Saat ini kita sudah ada tamu istimewa kita, yaitu Bapak Dr. Romi Siswanto. Beliau adalah koordinator publikasi GTK Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabar? Baik, alhamdulillah semua kita sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Karena rumah sakit sudah nggak ada tempat, Rom. Ya, betul. Oke lah, kita kali ini akan memberi inspirasi atau bahkan semacam halo-halo kepada para guru Dikdas karena Pak Romi ini akan memiliki program yang luar biasa, yaitu program Sayembara Video Pembelajaran Literasi Numerasi yang bisa mendukung asesmen kompetensi minimum yang biasa sering dan terkenal disebut AKM. Gimana ini skenario Pak Romi? Baik, Prof. Baik Bapak Ibu sekalian, pencinta Suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang dari pembuatan sayembara video pembelajaran mendukung literasi numerasi untuk mendukung asesmen kompetensi minimum ini, memang kita ingin lebih banyak lagi didekatkan dengan apa itu asesmen kompetensi minimum. Jadi nanti teman-teman guru yang terutama guru di SD dan SMP banyak contoh-contoh untuk untuk video-video yang literasi dan numerasi yang mendukung AKM ini gitu. Sehingga mereka banyak referensi sih Prof gitu, Prof. Oke. Ya. Saya kira konsep ilmiahnya itu adalah pembudayaan. Biar para guru itu mempunyai budaya terhadap pemahaman pada literasi dan aspek numerasi yang itu adalah bagian dari asesmen kompetensi minimum yang akan diadakan kalau nggak keliru September nanti mungkin. Dan apa saja ini tema dalam arti tema video atau sesuka yang mereka buat atau sudah ada guide-nya, Pak Romi? Ya, baik. Jadi tema besarnya itu adalah literasi SD dan SD dan SMP dan numerasi SD dan SMP. Itu tema besarnya, Prof. Nanti ada pembagian lagi, satu tema itu ada 3 kategori gitu. Tapi kategori-kategori itu ada dibagi jadi satu literasi itu ada satu literasi SD, satu literasi SMP. Nanti di masing-masing itu ada kategori video ya, maksudnya bagaimana strategi pembuatan videonya itu harus ada panduannya, Prof. Sehingga nanti guru-guru ada, jadi nggak keluar dari pakem kita yang ada di pedoman gitu. Ya, yang panduannya itu maksudnya kamu yang memberi panduan supaya diikuti atau guru harus membuat panduan bagaimana cara membuat video? Enggak, guru membuat video dan juga ada sinopsisnya, Prof gitu, Prof. Kita punya pedoman sayembara. Nanti di situ ada pakem-pakemnya bagaimana cara kriteria pembuatan videonya gitu sih, Prof. Ya, oke, bagus. Nah,
pedoman itu di mana mereka guru-guru itu bisa mendapatkan? Di websitenya GTK Dikdas atau diumumkan lewat dinas-dinas pendidikan? Gimana ini? Ya, nanti di websitenya GTK Dikdas, Prof, tanggal 13 Juli. Kalau ini kita pra pra kampanye, jadi pra sosialisasi kesempatan teman-teman dari pencinta Suyanto.id ini, saya pra launching lah, Prof. Ya, Ini kita inikan gitu, Prof. ya, ini bonusnya. Sahabat Suyanto.id, Rom. Jadi Siap. bonusnya bisa mendapatkan informasi lebih awal, dan tentu karena informasinya lebih awal bisa mempersiapkan lebih awal dan bisa mengajak orang-orang lain untuk rame-rame. Nah, tadi disebut literasi. Ini literasi yang mana itu? Apakah ada kriteria misalnya literasi numerik, literasi bahasa, literasi IT, literasi keuangan, banyak sekali literasi civic dan kewarganegaraan misalkan saja. Ada pilihan itu enggak nanti? Nanti jadi setiap kan kalau di SMP itu, Prof, jadi ada mapel ya, memang literasi dasar itu yang tadi Prof katakan itu jadi di-blend di dalam dalam satu mapel gitu loh, Prof. Kan Oke. nggak mungkin jadi nggak mungkin itu terpisahkan sih dari 6 literasi dasar itu sih, Prof. Iya. Oke. Ya, inilah saudara-saudara para guru SD dan SMP. Jadi temanya literasi itu ada literasi yang banyak macam literasi itu sedapat mungkin adalah diintegrasikan dalam sebuah video pembelajaran. Betul, Prof. Dengan demikian saya kira guru-guru bisa memilih, tentu tidak semua akan dibikin. Tentu mestinya harus lebih fokus dan dampak ajarnya apa dengan melihat video itu. Nah, secara teknis, Pak Romi, video itu seperti apa? Misalnya durasinya berapa, berapa jam atau berapa hari gitu dilihat. Ada tidak? Gimana? Ya, jadi persyaratan video itu ya yang jelas kan kalau sekarang kualitasnya harus HD gitu, minimal harus HD, Prof, gitu. Ya, Terus tapi kan rata-rata video walaupun dibuat pakai HP gitu, HP ini ya, sekarang kan kualitasnya sudah HD yang outputnya gitu. ya. Terus durasinya yang terpenting Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau mau ikut itu 3 sampai 7 menit, minimal 3 menit, maksimal 7 menit gitu. Kalau 7 Oke. menit lewat-lewat dikit boleh lah, maksudnya gitu. Ada ininya sendiri gitu. Terus harus menyematkan juga sinopsisnya. Jadi sinopsisnya harus juga ada. Jadi sinopsisnya itu cerita singkatnya tentang video ini gitu. Apakah tujuannya video ini seperti apa? Jadi keterangan teksnya dalam di video itu harus ada juga di namanya sinopsis kita sebutkan gitu sih, Prof. Oh, jadi Yang paling besar sih intinya itu. ya sinopsis itu bagian dari video atau disertakan tersendiri, Pak Romi? Disertakan sendiri, Prof. Dia berbentuknya teks. Jadi video sendiri, terus nanti nanti ada captionnya. Kita kan nanti nanti itu di-uploadnya di YouTube-nya pribadi mereka. Nanti terus kita punya sistem nanti daftar melalui website juga, website GTK Dikdas. Iya. Daftar Oh, nanti dicematkan link-linknya gitu. oh di apa? Jadi syaratnya adalah bahwa semua guru yang ikut baik SD maupun SMP harus punya akun YouTube, saya kira, Pak Romi, iya kan? Iya, betul. Punya Wah, akun YouTube, punya akun Facebook, punya akun Instagram TV, Prof. wah, luar biasa itu. Ya, itu Terus, ya biasa kita juga nah, untuk menangkal konten-konten negatif juga, Prof. Kalau ya, misalnya oke. 2.000, 3.000 banyak masuk kan mudah-mudahan bisa itu, Prof. Mengimbangi gitu lah minimal. Ya, luar biasa ini. Facebook, Instagram, YouTube tuh harusnya ini bayar panitia, Rom, karena di endorse ini. Manfaatkan. Nah, kemudian, Rom, eh, YouTube itu kontennya itu harus tanpa tanpa disertai iklan ya, nggak boleh pasang iklan di situ ya. Ya, ketahuan.
Video-video yang makanya, kemarin itu kalau misalkan di YouTube itu udah agak apa, dia itu agak ini Prof, kalau yang sudah punya license video itu pakai suara-suara itu biasanya di-ban sama YouTube itu sendiri gitu. Ya, Kan ya, ya. jadi nggak boleh sembarangan kalau di YouTube Prof, udah Ya, ya, otomatis. saya tahu di YouTube. Saya pernah bikin video tentang saya olahraga, Rob, di Mhm, uh, treadmill. Saya sambil mendengarkan musik. Ketika mhm. diupload, diingatkan nggak bisa ini karena musik kamu itu berlisensi. Padahal Iya, itu musik radio. Jadi ini saudara-saudara para guru ini harus hati-hati. Kalau bikin latar belakang background musiknya, background ya, heeh, soundtracknya dari mhm. video Anda harus mengambil yang dari library YouTube. Jangan Betul. mengambil lagu kesayangan Anda tapi ternyata itu berlisensi. Jadi ingat betul, karena di negara tertib itu lisensi itu sangat penting. Nggak bisa sembarang seperti di sini bajakin karya orang, lagu-lagu itu dibajak kemudian dijual bebas nggak bisa. Oleh karena yang paling aman adalah mengambil musik dari YouTube itu yang sudah diberikan gratis dan tidak dikomplain terkait dengan hak cipta. Nah, saya kira itu nanti dalam panduan saya kira perlu dijelaskan itu Pak Romi supaya guru sudah capek-capek bikin video ternyata musiknya itu melanggar hak cipta. Ini ada nggak itu bagian dari itu? Di dalam pedoman diberitahu sih, Prof. Cuma kan ini kan ngupload-nya di pribadi mereka gitu kan, kalau di apa, di akun pribadi mereka gitu. Jadi Ya, keuntungan viewersnya banyak, subscribe-nya banyak, subscriber-nya banyak, itu juga keuntungan buat mereka sebenarnya sih, Prof. ya, ya, ya. Tapi kalau mereka nggak tahu kalau melanggar hak cipta kan juga kasihan. Iya, Ah, memang di ya, dalam itu ada sih, ada di pedomannya sangat detail sih, Prof, gitu. oke. Mhm. Ya, ya, ya. Oke. Kemudian apa untungnya guru ikut Pak Romi? Untungnya apa bagi dia itu? Nanti apa yang didapat ketika dia jadi juara misalnya? Iya. Jadi kalau kita ada empat empat kategori, di SD ada 2, ada literasi dan numerasi, di SMP juga ada 2 literasi. Jadi kategori-kategori itu nanti mereka, apa, mereka, dapat misalkan dapat, ada 4 kategori apa, ada yang terbaik lah, terbaik 1, 2, 3 setiap. Jadi ada 12 yang terbaik itu akan mendapatkan laptop, piagam, dan hadiah-hadiah lainnya sih, biasanya seperti itu, Prof. Jadi lumayan. Jadi nanti tapi proses seleksinya tuh panjang gitu. Ya, Kita nanti timeline-nya saya sebutkan sekalian. Jadi nanti dari tanggal 13 Juli kita launching, nanti terakhir tanggal 10 November, setelah itu setelah 10 November kita akan adakan, tanggal 14, kita adakan, wawancara, Prof. Jadi seleksinya itu kita online juga sih. Jadi ya. tim juri yang masuk langsung langsung melihat video itu, nanti Oh, kalau yang bagus ada nilainya segala macam, instrumennya masuk, nah itu setelah itu. Makanya waktunya agak panjang, mudah-mudahan pesertanya banyak membludak gitu ya. sih, kayak gini gitu. Kalau pesertanya misal saja 5.000, gimana menyelesainya? Seleksinya gimana itu? Bisa nggak? Ya, mudah-mudahan kita inisiasi ada pembentukan dewan juri yang utama dan juri tamu, Prof. Jadi, Oke. kan kita karena online kan, jadi Iya, kita minta misalkan kalau memang, kita kewalahan, kita akan, meminta, juri-juri tamu itu yang udah pengalaman terutama, iya. itu untuk ikut, bantu kita seleksi gitu sih, Prof. Seleksinya bertahap tidak, Pak Romi? Misalkan Oh saja syarat apa, setelah syarat tertentu dipenuhi, oh gitu, baru oke. diseleksi berikutnya. Gimana? Jadi pertama itu ada seleksi administrasi, Prof. Iya. Seleksi administrasi itu melihat durasi, terus tidak mengandung sara video ini, Hmm. terus, apa, hal-hal teknis lah sih, Prof, Ya, gitu. ya. Kalau nggak ada sinopsisnya, itu akan nggak lolos, ke tahapan berikutnya, yaitu, jadi seleksi administrasi, seleksi substansi, video gitu. Nah, jadi Oke.
sudah clear kalau yang di substansi video gitu. Begitu, Ya, Prof. ya, ya. Mhm. Ya artinya seleksi administrasi itu walaupun itu bukan barang sulit, tapi itu sangat menentukan. Jadi Betul. Bapak Ibu guru harus paham bahwa seleksi administrasi itu harus dipatuhi, tidak boleh tidak. Misalnya panjang video, kemudian Mhm. apakah melanggar hak cipta atau tidak, mungkin ya, atau Ya. misalkan sudah pernah tayang atau belum, itu dimasalahkan enggak? Sudah pernah tayang atau belum itu harus video baru ya, gimana Pak Romi? Iya, ya kan videonya sekarang bertema sih, Prof. Jadi juga teman-teman guru yang tahun lalu menjadi juara silakan ikut lagi nggak apa-apa. Karena ini temanya baru gitu, literasi Ya, ya. numerasi. Mungkin kalau masih mengangkat tema yang sama dengan tahun depan seperti ini mungkin yang pernah juara kita tidak akan beri kesempatan gitu. Karena temanya beda, kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada guru siapapun yang penting berstatus guru ikut sayembara video literasi numerasi ini. Ya, 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 oke ya. Karena temanya, beda saya kira tidak akan mengulang Mhm, video lama ditampilkan lagi, nggak mungkin ya karena betul, mhm. sangat beda. Tahun lalu apa temanya? Tahun lalu bebas nggak pakai tema, Prof, karena kan kita baru waktu kemarin, tapi Ya, juga video yang masuk juga banyak, ada sekitar 1.500 gitu. oke. Ya, Mhm, ya, 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 baguslah. Ini memang, semua itu ada lesson learn. Saya kira atas dasar tahun-tahun lalu diberi tema ini sangat bagus Pak Romi. Jadi, lebih terarah dan juga mudah menilainya karena temanya sudah ada. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, para pecinta Suyanto tadi yang ingin ikut lomba atau ikut sayembara video pembelajaran literasi numerasi yang akan diselenggarakan oleh Bapak Dr. Romi Siswanto ini supaya taat patuh kepada panduan. Nah, ketika sudah lolos administrasi, mengumumkannya gimana itu caranya? Mengumumkan mereka, oh aku lolos enggak gitu di seksi administrasi ini Pak Romi. ya, jadi nanti ada, semacam, eee eee, pengumuman melalui web itu, Prof. Jadi nanti ada webnya nanti di gtkdikdas.kemdikbud.go.id/sayembara video. Nanti setiap itu dia akan terlihat. Ada yang harus disuruh revisi, itu juga ada sih sebenarnya yang kalau kalau kesalahan-kesalahan minor itu, kita beri kesempatan untuk bisa untuk memperbaiki memperbaiki sih, Prof, gitu. Nah, dari situ nanti di web itu akan ada, pengumuman dari mereka gitu ke mereka. Jadi, lolos administrasi. Jadi ada semacam tahapannya gitu, Prof. Jadi Iya, nanti kan, administrasi, substansi. Dari substansi itu juga nanti, kan ada nilainya gitu, Prof, nanti di-ranking gitu. Kita nanti ngambil sih sebenarnya 10 besar dari masing-masing kategori itu. Jadi nanti yang kita untuk ke grand final itu ada 40 orang peserta, yang masuk sebagai video yang terbaik gitu per oh kategori. 40 ya? Itu grand 40. finalnya. Biasanya Mhm. tradisinya yang 40 itu diundang ketika tidak Covid dulu ya, ketika Iya, sekarang sekarang online, full online, Prof. Mungkin oh ada juga jurinya yang bersedia online, ada juga yang offline juga gitu. oh, Kita sediakan ada dua dua moda sih. tapi, biasanya kan yang 40 yang grand final itu, biasanya dikumpulkan, kalau ini ya mungkin di Normal. webinarkan, didaringkan, lalu diberi, semacam apa, pemberdayaan, pembinaan, kemudian edukasi lebih lanjut nggak Rom itu? Iya, heeh. Kita biasanya mereka pun, akan mendapatkan, eee, di tahun depan, anggaran tahun depan karena kita namanya belum ada untuk anggaran tahun depan, mereka akan kita workshop-kan, Pak. Workshop untuk Oke, pembuatan video yang baik dan benar seperti apa sih. Jadi dari profesional, dari orang pusdatin yang biasa, dari TV biasanya, hmm, dari TV-TV edukasi itu yang mengajarkan bagaimana teknik pembuatan video pembelajaran singkat seperti apa. Tahun 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 ini ya yang
tahun 2020 peserta yang finalis itu kita undang juga, kita sudah undang juga sih. Kegiatan ini sudah berjalan sih, Prof, gitu. Saya kira ini bisa juga ya untuk mendukung program-program guru penggerak segala macam, itu bisa nggak, Romo? Iya, bisa. Karena kan memang guru penggerak itu, dan sekolah penggerak itu kan konsennya juga kan di literasi numerasi juga sih, Prof, terutama program sekolah penggerak ya, dan survei karakter segala macam itu sangat mendukung sangat mendukung bisa menjadi referensi, Prof, itu, untuk itu, Prof. Iya, iya, iya. Nah, ketika guru ikut, boleh nggak ngirim lebih dari satu video? Oh, Misalnya 4 silakan. 10 video pun boleh, Prof. Oh, Kak. Nah, Mhm, ini yang perlu diketahui. iya, Saudara-saudara mhm. pecinta suyanto.id. Kalau tidak melihat dan mendengar penjelasan Pak Romi ini kan nggak tahu bahwa boleh mengirim 4 video. Sehingga mulai sekarang sudah bisa ancang-ancang itu para penggemar suyanto.id bikin-bikin video, bikin background-nya, bikin sinopsisnya itu kan bisa. Bisa kan dimulai sekarang Bisa, persiapannya, Pak Romi. Nanti tanggal 13 Juli langsung daftar, langsung upload boleh, silakan. Oh, oke. Jadi masa daftar dan upload tuh deadline-nya kapan itu tadi? Panjang. Jadi masa upload itu timeline-nya itu kita dari tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 10 November, Bro. Oh, ya, ya, Kita ya. siapkan dengan gebyar. Itu juga masa itu kita juga sambil langsung seleksi administrasi, terus ada seleksi substansinya juga. Hmm. Jadi sekuensi berjalannya berbarengan gitu. Jadi, oh ya, 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 paralel ya. Jadi sambil menunggu deadline video yang masuk itu sudah mulai dikerjakan seleksi Iya, dari sisi administrasi gitu ya. betul. Karena online kan sistemnya, Prof. Oke, wah luar biasa ini. Harusnya saudara-saudara para pecinta suyanto.id bisa mempersiapkan diri lebih baik karena panjang sekali waktunya. Sehingga Iya, bisa saat sekarang merenung kemudian merefleksikan pembelajaran yang baik untuk dilakukan dalam video itu. Nah, videonya boleh nggak animasi, misalkan Pak Romi? video animasi silahkan, Prof. Kita nggak ada masalah. Yang penting, oh ya, video ini juga boleh dikerjakan mandiri dan juga boleh dikerjakan kelompok, Prof. Ya, ya, oke. Tapi tetap untuk yang juaranya ya individu gitu. Ya, ya, Terus betul. yang Ya, wawancara tetap individu. ya. Boleh, bebas. Ya, kelompok tapi itu ada dihitung satu unit. Misalkan Ya, kelompoknya 4 yang dikasih ya satu aja satu betul unitnya. ya. Ketika 4 orang jadi juara semua kan tidak. Juara kelompok namanya. Mungkin Betul, memang sejak awal itu perlu dibedakan kali ya. Juara individu dan betul. video kelompok itu. Supaya semangatnya beda Pak Romi. Ya, Itu betul. yang memang kelompok dan kelompok itu bagus. Jadi bukan tidak baik. Karena pendidikan kita itu kan kering terhadap kolaborasi. Yang video ini sangat berkolaborasi itu. Jadi perlu itu saya kira juara individu, juara kelompok. Itu kan 21st century skills itu ada kolaborasi itu sangat penting. Betul. Saya menyarankan itu. Jadi kalau bisa kelompok itu ada sendiri. Iya Dan sih, tapi kita masih belum itu, Prof. ya, ya Heeh. oke lah, paling tidak ada lah itu yang next time. Next time saya kira budaya-budaya itu perlu dikembangkan. Nah, sekarang pertanyaan pertanyaan terakhir, kalau saja misalkan terjadi bahwa video yang juara itu di kemudian hari ada bentuk-bentuk yang itu adalah plagiasi misalkan saja, itu berdampak tidak itu terhadap kejuaraannya? Sebenarnya berdampak, tapi kan dari syarat awal saya lupa. Syarat awal itu ada surat pernyataan, Prof. Iya, ya. Bahwa
mereka melanggar ya itu mereka nanti akan dibawa ke ranah hukum gitu loh, Prof. Sendiri dengan ketentuan hukum sendiri ya. Karena Ya, mereka sudah kita syaratkan itu ada surat pernyataan keaslian karya, orisinalitas karya video ini gitu, Prof. ya, ya. Mhm, mhm. Ya, oke. Itu saudara-saudara, para guru, hendaklah videonya orisinal, jangan sampai menjiplak atau sekedar copy paste video yang ada, karena sekarang itu video itu jutaan di Iya, YouTube betul. itu, bahkan miliaran itu YouTube itu, sehingga bisa saja misal tertarik terhadap video tertentu lalu itu dicuplik, dijadikan apa visualisasi video. Saya kira terima kasih Pak Romi sudah menjelaskan Sama, Prof. hal penting terhadap para guru yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti sayembara video pembelajaran literasi dan numerasi. Mudah-mudahan saya doakan acaranya lancar dan mendapatkan juara yang memang benar-benar bisa berdampak pada pembelajaran literasi numerasi itu. Amin. Ya, sampai ketemu minggu lain yang dengan berbagai informasi yang menarik buat para guru Dikdas di seluruh tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.